Ikan sapu-sapu menguasai Ciliwung. Di balik derasnya aliran sungai Ciliwung yang membelah ibu kota, sebuah fenomena ekologis yang mengkhawatirkan berlangsung. Invasi ikan sapu-sapu yang menyapu habis keanekaragaman hayati sungai legendaris ini bahkan mengancam struktur sungai. Lalu, jika Ciliwung terus dikuasai ikan sapu-sapu, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan sungai ini sebelum terlambat? Kalau ada satu aja yang punah gitu misalnya spesies itu, rantai makanan bisa putus. Kalau rantai makanan udah putus, tinggal nunggu waktu aja buat nunggu kepunahan hewan-hewan yang lain. Makanya di situ bahayanya. Demi mencari fakta tersembunyi, tim Indonesiaku akan menyisir sungai Ciliwung bersama para pencari ikan sapu-sapu. Ya, keberadaan ikan sapu-sapu yang melimpah menjadikannya sumber ekonomi bagi beberapa orang. Fitriajin salah satunya. Bekas buruh pabrik ini telah menggantungkan hidupnya nyaris 20 tahun hanya dari mencari ikan sapu-sapu. Peralatannya pun terbilang sederhana. Hanya ban sebagai alat transportasi dan jaring untuk menangkap ikan. Dari jembatan gantung Pasar Minggu, Fitriajin hanya perlu menyusuri sampai Kalibata untuk hasil yang terbilang melimpah. Nyaris setiap hari, Fitriajin berjibaku di antara arus sungai 5 jam lamanya. Dia hanya berhenti mencari ikan ketika sungai meluap ataupun banjir. Di musim hujan seperti sekarang, ikan sapu-sapu cenderung lebih susah ditemui sehingga permintaan pun meningkat. Bapak nih kalau nyari ikan sapu-sapu tiap hari nggak ada pelanggan gitu Pak yang beli siapa gimana? Biasanya kalau beli itu buat apa sih? Saya sih juga untuk campuran bakso, Oh bakso. katanya. Berarti pembeli Bapak khusus yang buat bakso gitu. Pernah makan nggak Pak bakso dari ikan sapu-sapu? Sering. Oh ya sering. Taunya itu dari ikan sapu-sapu itu mana Pak? Yang kasih itu bandar ya, yang ngedilingnya. Oh. Ikannya dari saya. Oh, terus suka bagi-bagi gitu, Iya, jajalin. jajalin, suruh nyobain gitu. Cobain dia. Asa. Kalau menurut Bapak rasanya gimana Pak? Sama aja sih. Sama aja. Malah lebih enak, lebih gurih. Oh iya. Iya. Kalau daging ikan sapu-sapunya pernah nggak Pak makan? Sering juga. Masak di rumah gitu? Iya, sering juga. Rasanya gimana Pak? Kayaknya kayak ikan-ikan biasa aja. Ikan biasa Uh-huh. aja. Setelah beberapa kali memperhatikan Fitriajin menebar jaring, saya pun penasaran dan ingin mencobanya. Meski terlihat mudah, menggulung jaring agar bisa mengembang sempurna ketika dilempar ternyata lebih sulit dari perkiraan. Dan melemparnya pun ternyata lebih sulit lagi. Ternyata ini mungkin karena ada rantai besinya juga, jadi itu sebenarnya berat banget pas ngelempar tuh. Jadinya nggak kelempar, maksudnya kelempar tapi jaringnya nggak kebuka gitu, jadi nggak bisa dipakai buat ngambil ikan gitu. Tak hanya dagingnya saja, telur ikan sapu-sapu juga menjadi komoditas yang dicari oleh Fitriajin. Banyak pemancing yang memburu telur ikan sapu-sapu karena dinilai ampuh sebagai umpan pancing. Berbeda dari banyak ikan sungai lain yang bertelur di tanaman air, ikan sapu-sapu justru membuat sarang berupa lubang di tebing sungai. Hanya dalam waktu 3-10 hari, ribuan telur ikan sapu-sapu bisa menetas. Itulah yang membuat ikan ini begitu cepat. Satu telurnya gitu berapa Pak? Ya, antara poin dari Oh dari aku nggak nemu ya apa lubangnya, kayak tanah biasa aja sih. iya. Pak ini apa ya, kayaknya nih di bawah nih kayak ada cekungan gitu. Ini bukan kita ada Bapak di sini nih. Nah, Ini iya. lubangnya. Tinggal masukin aja tangannya, Mbak. Oh iya, ini tapi benar lubang telur ikan sapu-sapu kan Pak, bukan Iya, lubang iya, telur iya, atau betul, apa betul. kan. Kali ini biasanya banyak hewan-hewan juga. Banyak juga, tapi itu orang lubang dia, Mbak. Lubang sapu-sapu ya. Lubangnya dia ya. Nah, Nah ini kayaknya ada telurnya nih Pak. Saya iya. pegang tuh kayak teksturnya sama sih juga ya. Wah. Wah, Iya.
Banyak ya Pak ya, ini sekali bertelur sebanyak ini. Iya. Ini Bapak ambil juga berarti buat dijual nih Pak. Iya, memang itu yang diambil. Ya nih Pak. Oke, siap. Buat dijual lagi nanti ya. Meski hari ini arus cukup deras dan cuaca kurang bersahabat, Fitriajin tetap mampu mendapatkan 10 kg ikan sapu-sapu. Ikan yang didapat langsung dikerok untuk memisahkan daging dari kulit dan tulang. Memang, rata-rata ikan sapu-sapu hanya dijual dalam bentuk daging karena tubuhnya lebih didominasi sisik tebal dan tulang. Kenapa kan ini kan ikan sapu-sapu kayak tajam gitu ya? Itu suka ngerusak jala nggak sih Pak? Sering lah. Sering. Makanya jalannya juga khusus. Khusus sapu-sapu. Kalau bikin lagi tuh berapa Pak? Ya, kurang lebih benangnya aja hampir 400-500 sih. Baru benangnya belum kan itu ada rantainya juga, ada kaitnya juga. Lumayan ya Pak modalnya? Lumayan. Modal awal. Modal awal. Tapi setelah itu berarti Bapak udah nggak pernah keluar uang lagi ya Pak ya? Enggak. Untuk harga jualnya, Fitriajin bisa mendapatkan 17 sampai 20 ribu rupiah per 1 kilogram ikan sapu-sapu. Jika tangkapan melimpah, pria Parubaya ini tak ragu menjual langsung ke pengepul dengan harga yang lebih murah asal bisa mendapatkan uang lebih cepat. Hasil itu nantinya dipotong upah buruh kerok yakni 2.000 per kilogram. Artinya, dari setiap 10 kilogram ikan sapu-sapu, Fitriajin bisa mendapatkan sampai 180 ribu rupiah. Meskipun terkesan memberikan berkah, di sisi lain keberadaan ikan sapu-sapu justru membahayakan Kali Ciliwung. Arif, pegiat lingkungan asli Lenteng Agung ini dulu sering menemukan ikan baung di Kali Ciliwung. Tetapi, seiring meledaknya populasi ikan sapu-sapu, ikan lain semakin jarang ia temui. Bukan tanpa alasan memang, rakusnya ikan sapu-sapu memakan lumut dan alga membuat ikan lain kekurangan sumber pakan alami. Jadi kasarnya ikan asin nanti bisa nggak kebagian makan nih, gara-gara dia kebanyakan gitu kan. Nah nanti kalau misalnya itu sudah terjadi, nggak kebagian makan, bisa ada yang punah kan. Kalau ada satu aja yang punah gitu misalnya spesies itu, rantai makanan bisa putus. Kalau rantai makanan udah putus, tinggal nunggu waktu aja buat nunggu kepunahan hewan-hewan yang lain. Makanya di situ bahayanya. Dan dia juga mangsa. Suka makanin ikan-ikan lain kan yang endemik sini gitu. Kalau itu nggak cuma telurnya ya. Telurnya dimakan. Karena kalau dia nggak, sebenarnya dia bukan ikan predator ya. Cuma dia omnivora memang, tapi bukan predator. Jadi kalau dia misalnya ada kesempatan buat makan telur ikan, akan dimakan sama dia. Arif sendiri viral di jagat maya karena kerap membagikan aktivitasnya menangkap ikan sapu-sapu di kanal media sosialnya. Pria 34 tahun ini juga memberikan edukasi tentang bahaya invasif dari ikan sapu-sapu bagi Sungai Ciliwung. Namun di sungai, dominasinya terlihat jelas. Dalam sekali tebar, ikan sapu-sapu yang tersangkut jala bisa mencapai 40 ekor. Sebaliknya, ikan endemik seperti ikan baung dan keting 10 kali nebar jala pun belum tentu didapat. Saya karena memang tujuannya untuk memusnahkan, kalau saya dapat saya pasti musnahkan. Contohnya kayak gini. Iya. Biasanya untuk memusnahkan sapu-sapu biar secara cepat gitu dan paling manusiawi menurut saya adalah dipatahin kayak gini. Oh my god, dipatahin tuh berarti mati dong Langsung dia instan. mati, Nah, instan. di sini bisa kelihatan dia sapu-sapu perempuan ini, sapu-sapu betina, mohon maaf. Di sini kelihatan ada telurnya. Ini sapu-sapu yang siap untuk bertelur. Ya saya kalau misalnya sapu-sapunya saya dapat kayak 2, 3 kayak sekarang itu biasanya saya pada patahin. Tapi memang kalau banyak ya, kalau kayak sekali dapat pernah 30 kan capek ya matain satu-satu. Palingan itu saya pendem aja di tanah, kadang itu atau enggak saya taruh plastik gitu kan. Tak ada catatan tertulis sejak kapan ikan asli Sungai Amazon ini menguasai Sungai Ciliwung. Beberapa sumber menyebut
Maraknya perdagangan ikan hias membuat ikan sapu-sapu mulai diimpor ke Indonesia untuk dijadikan pembersih akuarium. Seiring waktu, ukuran ikan yang mampu mencapai setengah meter lalu dianggap tidak cocok lagi untuk dipelihara, terutama di akuarium kecil. Solusi praktisnya tentu membuang ikan sapu-sapu ke sungai dengan alasan membiarkannya tetap hidup. Dari sinilah awal invasi ikan sapu-sapu mulai terjadi. Di habitat aslinya, populasi ikan sapu-sapu sebenarnya dikendalikan oleh ikan predator besar ataupun reptil. Sayangnya, di Sungai Ciliwung, keberadaan predator sudah terlebih dulu hilang. Alhasil ikan sapu-sapu tumbuh tak terkendali. Apalagi, ikan sapu-sapu punya kemampuan adaptasi luar biasa dengan mampu bertahan hidup di air kotor ataupun miskin oksigen. Nah ini ada nggak sih yang lubang tempat ikan sapu-sapu bertelur yang kelihatan gitu? Ada nih. Kalau misalnya lu lihat di situ ada lubangnya. Oh yang lubang ini? Lubang yang di darat itu lubang sapu-sapu. Oh lubang sapu. Nah, jadi sapu-sapu bikin lubang itu pas lagi banjir, air naik. Di saat air turun, akhirnya lubangnya kering. Biasanya lubang itu buat apa? Buat bertelur atau gimana? Ya, jadi gini, sapu-sapu jantan itu akan nyari tempat di tanah yang agak liat seperti ini. Oh iya yang agak bisa dilubangin lah ya. Tuh, nanti yang jantan membuat lubang, kemudian datang betinanya bertelur, kemudian dibuahi, pembuahan luar oleh ikan sapu-sapu kan. Nah, setelah itu nanti telurnya akan dijaga sama jantannya. Sampai menetas. Nah ini selain di sini, di sepanjang ini ada lagi lubang-lubang lain. Ini di sepanjang yang kita lewatin ini lubang sapu-sapu semua. Lubang sapu-sapu semua. Ada yang di bawah juga. Di bawah ada ya? juga. Di bawah Makanya juga. kita coba cari ya. Mudah-mudahan lagi ada yang bertelur. Dalam satu kali pemijahan, ikan sapu-sapu dapat menghasilkan 1.000 hingga lebih dari 3.000 telur. Telurnya bersifat lengket dan menempel kuat di dinding lubang atau batu. Kondisi ini membuat telur tetap aman meski debit air meningkat. Sementara itu, lubang sarang tempat telur disimpan dapat mempercepat erosi dan memicu longsor bantaran. Fakta yang lebih mengejutkan, ikan sapu-sapu tidak mengenal musim bertelur. Selama kondisi air memungkinkan, pemijahan dapat terjadi berulang kali dalam setahun. Perkembangbiakan yang tidak terkendali, salah satunya disebabkan tidak adanya predator alami. Lubang telur ikan sapu-sapu selalu dijaga oleh induk jantan yang agresif. Kalau udah dapat telur kayak gini, buangnya kemana? Ah, ini kan telur udah dibuahi. Udah dibuahi. Jadi kita nggak boleh langsung buang ke air lagi, nanti dia menetas. Jadi kita langsung buang ke darat aja ya. Buang ke darat aja. Tapi sebelum buang harus ada ritualnya. Gimana tuh? Sambil buang sambil ngomong yuhu gitu ya. Oke, Ya udah deh. 1, 2, 3. Yuhu. Selain menemukan banyaknya ikan sapu-sapu, saya juga menemukan bukti nyata tidak seimbangnya oksigen di Sungai Ciliwung. 1 jam setelah bertemu Arif, saya merasakan ada kejanggalan di bagian kaki saya. Iya terapi gratis ya Wei. Jadi ini ternyata setelah sejam lebih tadi saya nyari ikan sapu-sapu sama Bang Arif, ternyata saya digigit lintah. Dia tuh lihat tuh, lintahnya gede banget. Tadi sebenarnya pas nyari-nyari tuh udah sadar kayak ada yang gigit, tapi yang cuek aja, ternyata gede banget, tapi nggak sakit sih. Iya banyak banget. Dalam kajian ekologi perairan, keberadaan lintah memang tidak otomatis menjadi penanda bahwa air sungai tercemar. Tetapi, lintah bisa menjadi sinyal awal bahwa kualitas air menurun dan ekosistem mulai terganggu. Lintah sendiri bisa menyimpan polutan dalam tubuhnya dan jika diteliti bisa mencerminkan tingkat kontaminasi lingkungan. Nah, tapi ini juga bisa menjadi sebuah kesia-siaan ketika ekosistemnya itu belum sehat.
Lantas, apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membangun kembali Sungai Ciliwung? Salah satu yang diupayakan instalasi riset plasma Nuftah perikanan air tawar adalah restocking alias menebar benih ikan di Kali Ciliwung. Berada di bawah naungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga ini mengambil ikan langsung dari alam untuk kemudian dipijah. Pada usia 5-7 bulan, ikan akan dilepas liarkan untuk tujuan restocking. Sebenarnya sih makin gede makin bagus ya. 1 tahun itu makin bagus. Cuman kan biasanya kendalanya kalau semakin besar tuh terlalu lama. Jadi biasanya ya umur 5 bulan 7 bulan sih udah mulai bisa kita tebar di sungai. Oh, udah mulai disebar di sungai. Ukuran 5-7 cm lah. Dalam satu kolam, terdapat 500-1000 ekor ikan air tawar dari berbagai jenis. Seperti tawes, nilem, baung, patin lokal, dan gurame. Berdasarkan pengalaman, ikan yang dilepas liarkan terbilang tahan. Aditya sering mendapat kabar dari pemancing, ikan hasil restocking tumbuh besar yang menjadi salah satu indikator ikan-ikan tersebut nyaman di lingkungan baru. Jadi kalau nebar benih itu harus di kali yang bisa dibilang terjamin lah ekosistemnya tuh bagus gitu ya Pak? Iya, saya rasa itu sih keberhasilannya kan kalau kita udah bisa ngejamin bahwa kalinya itu secara ekosistemnya masih terpelihara bagus ya, keberhasilan untuk kehidupan ikan-ikan ini bisa lebih 100% lah seperti itu. Tapi kalau misalkan tebar di lingkungan yang tercemar kan ujung-ujungnya ketika dianya ada kematian dan lain kita kan sangat sayang gitu loh Mbak. Betul. Meski tak langsung bisa memperbaiki, penebaran benih ikan bertujuan untuk menghidupkan kembali ekosistem sungai. Semua dimulai dari menjaga rantai makanan, mengembalikan kehidupan ikan sehingga diharapkan dapat memulihkan fungsi sungai dan mendekati kondisi alaminya. Nah nanti kira-kira kalau misalkan buat bibitnya disebar ke kali itu baru bisa disebar setelah berapa bulan sih Pak? Itu kurang lebih minimal 4 bulan. 4 bulan ya? Ukuran 2-3. Karena kalau 2-3 dia udah biasa mulai makan sendiri dan kalau dikejar pun dia udah lari. Karena kan kalau di alam kan banyak pembunuhnya. Iya. Ikan-ikan yang ya seperti nila, lele kan gitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah penebaran benih ikan akan membuat Ciliwung pulih kembali? Suparno, salah satu pegiat River Defender Sungai Ciliwung menyebut, menebar benih tidak akan cukup mengembalikan Ciliwung kecuali dibarengi dengan pemulihan kondisi sungai dari sampah. Tanpa itu semua, penebaran benih hanya menjadi kegiatan seremonial belaka. Bahkan bisa jadi, ikan yang ditebar hari ini akan hilang beberapa hari kemudian. Nah, tapi ini juga bisa menjadi sebuah kesia-siaan ketika ekosistemnya itu belum sehat. Nah, peluang terjadinya ikan ini mati tinggi. Tapi ketika di ekosistem yang benar-benar sehat berimbang, dipastikan ikan itu katakanlah kalau ngomongin 100%, 95% ikan yang di restock kita akan hidup. Membentang sekitar 118 km dari Bogor hingga Jakarta, Ciliwung kini menjadi simbol tantangan pencemaran air di Indonesia. Di banyak segmen sungai, jumlah sampah yang menumpuk mencapai ratusan kilogram setiap harinya, dengan rata-rata sekitar 324 kilo per hari hanya di satu lokasi. Di tingkat polutan kimia, riset laboratorium menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat seperti mangan, seng, tembaga, dan merkuri di air Ciliwung melebihi standar nasional yang diatur pemerintah, terutama di bagian sungai yang melewati Jakarta. Limbah yang masuk ke sungai secara langsung dapat mengubah kualitas air dan mengancam kelangsungan hidup ikan lokal. Ketika limbah organik menumpuk, proses pembusukannya meningkatkan kebutuhan oksigen biologi sehingga kadar oksigen terlarut menurun.
Kondisi ini membuat ikan asli yang sensitif sulit bernapas dan akhirnya mati atau berpindah habitat. Artinya, berapapun benih yang ditebar, jika kondisi Ciliwung masih penuh dengan limbah, tak akan ada ikan yang mampu bertahan. Nah, apa cara untuk menentukan dari pandangan mata gitu Pak, kalau misalkan di sini tuh ekosistemnya sehat, ini lokasi yang tepat buat rilis ikan tuh kayak gimana sih Pak buat orang awam Pak? Oke, yang jelas pertama adalah tidak ada limbah cair yang berpotensi ikan ini atau bibit ikan yang kita lepas liarkan itu mati. Nah, indikatornya misalnya kalau ini sudah sangat akut biasanya aroma atau bau. Oh, aroma dari airnya. Kemudian kalau dari sisi katakanlah yang nampak misalnya sampah di situ, sampah katakanlah organik maupun anorganiknya tidak banyak. Kemudian visual airnya juga relatif katakanlah bening atau jernih. Tapi, tak hanya Ciliwung yang punya masalah ikan invasif. Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia ini, juga dihantui ikan red devil alias setan merah yang tumbuh tak terkendali. Ikan red devil juga cukup banyak, jadi ini bisa membuktikan bahwa populasi ikan red devil di Danau Toba ini sampai saat ini masih banyak sekali. Ikan ini membuat ekosistem rusak karena nyaris menghabiskan ikan asli Danau Toba. Apa sebenarnya ancaman nyata dari ikan red devil? Dengan luas lebih dari 1.100 km persegi dan kedalaman mencapai setengah kilometer, Danau Toba dulu kaya akan spesies ikan asli. Dari ikan batak, manggabai, sampai ikan pora-pora. Selama ratusan tahun, ikan-ikan asli ini menjadi bagian penting dari jaringan makanan juga budaya lokal nelayan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem Danau Toba mengalami perubahan drastis oleh masuknya spesies ikan invasif, terutama ikan red devil atau Amphilopus citrinellus. Ikan jenis Oscar dari Amerika Tengah ini terkenal dengan sifatnya yang rakus, agresif, dan juga karnivora. Akibatnya, ikan tangkapan nelayan pun berkurang drastis. Ya itu kan masalah kita nggak tahu kapan atau siapa yang menaburkan ikan kaca-kaca atau reptil itu, ikan merah itu ke Danau Toba itu. Karena semenjak ikan reptil atau kaca-kaca itu ditebarkan, kita temukan dari jaring, semenjak dari situlah pora-pora ini udah mulai berkurang. Dulu, ada banyak ikan pora-pora di sungai dan Danau Toba. Bahkan seringkali para nelayan kebingungan untuk menyimpan sisa-sisa ikan. Dikenal sebagai ikan rakyat yang harganya terjangkau, selain menjadi ikan konsumsi, pora-pora juga penting bagi ekosistem. Kebiasaannya memakan plankton dan organisme kecil. Pora-pora juga menjadi makanan ikan predator lokal. Jika keberadaannya menurun, ikan besar lokal pun juga akan terancam punah. Kali tarik aja kita Bu bisa sampai 50, kadang 60 kilo Bu. Banyak banget ya. Lumayan waktu lagian pasarannya pun lumayan. Sekarang susah lah Bu. Kalau dapat 1 kilo pun udah bersyukur lah kita. Bagi nelayan tradisional Danau Toba, pora-pora menjadi salah satu tangkapan penting karena dulu mudah didapat dalam jumlah besar. Pora-pora juga menjadi komoditas pasar lokal karena dapat dijual segar ataupun kering. Sesampainya di sini, itu para ibu-ibu dan anaknya Bapak udah pada nungguin ya Pak ya? Iya. Di tahap ini, Royanti memisahkan ikan yang masih layak dijual dan tidak. Seringkali, ikan yang tidak layak lebih banyak didapatkan. 1 kilo ikan biasanya dihargai 15 sampai 20 ribu rupiah. Sebuah nilai yang terbilang kurang, tapi harus diterima keluarga Maranatha. Bu, sehari-hari kalau Bapak ini biasanya dapat ikan berapa banyak sih? Belum tentu, kadang 3 kilo, kadang sampai 5 kilo gitulah. Paling banyak 5 kilo, 6. Bu, sedih nggak sih Bu setiap hari kayak gini Bu? Ya sedih sih sedih, cuman apa boleh buat ya kita jalanin aja lah.
Pernah nggak Bu sampai nggak bisa makan sama sekali? Pernah sih, cuman kita sabar aja nunggunya gitu sampai datang gitu kan bapak ngambil ikan. Kalau udah ada ya kita beli beras gitu. Ya, masalah ikan rusak menjadi problematika tersendiri bagi nelayan. Ikan pora-pora yang diburu oleh kelompok ikan red devil kadang meninggalkan luka dan tak layak jual. Banyak. Ini belum seberapa nih Bu. Ini yang rusak udah hampir 3 kilo. Yang ikannya yang bagus 1,5 kilo. Jadi bedanya 1:2. Ya harapan saya terutama sama pemerintah ya gimana lah caranya memusnahkan ini ikan red devil. Itu yang pertama. Yang kedua kan berhubung karena ini mata pencarian ikan paling utama, ya dikembangkanlah ikan pora-pora ini. Ini kan ada 2, 4, 6, 8, 10 ekor lebih. Ini bisa kita hitung yang rusak berapa ekor, yang bagus entah berapa ekor lah ini. Nah, inilah yang bagusnya, yang sisanya udah rusak. Dari 1 kali tangkapan jaring nelayan, setidaknya 50% ikan pora-pora yang tersangkut tak bisa dijual kembali. Untuk membuktikan betapa ganasnya red devil, kami mencoba memberi umpan berupa ikan pora yang sudah mati. Setelah menunggu beberapa saat, kami benar-benar terkejut. Ikan yang sering disebut lohan merah ini langsung menyambar umpan yang kami berikan. Ternyata emang di bawah itu banyak sekali ya, jadi di sungai itu emang banyak sekali keberadaan ikan red devil. Pantas saja ikan pora-pora di sini populasinya semakin berkurang. Jadi sekarang saya akan membuktikan bahwa ikan red devil di Danau Toba ini memang banyak sekali. Di sisi lain, beberapa warga memilih berdamai dengan ikan red devil. Caranya adalah memanfaatkannya sebagai ikan konsumsi alternatif. Keberadaannya yang melimpah dan mampu berkembang biak dengan cepat bahkan membuat warga membudidayakan ikan red devil di keramba. Salah satunya adalah Jatortin. Masalahnya kita kebanyakan kehidupannya dari menangkap ikan lah dari Danau Toba, terutama di Bakti Raja. Lihatlah di Tipang ini batu-batunya semua. Sedikitnya sawah. Kalau cuma mengandalkan sawah, ya mungkin ya anak kita nggak bisa cukuplah buat sekolah, buat makan aja. Di keramba miliknya, Jatortin membudidayakan berbagai macam ikan seperti nila, ikan batak, dan red devil. Jika red devil dianggap hama oleh para nelayan, bagi dirinya justru sebaliknya. Red devil dapat memberikan penghasilan tambahan bagi Jatortin dan Herni. 1 minggu sekali, Herni membawa hasil budidaya red devil untuk dijual ke pasar. Sekali jalan, ia bisa membawa sampai 60 kg red devil dengan harga jual Rp3.000 per kilogramnya. Di antara ikan-ikan yang dibudidaya, red devil menjadi satu-satunya ikan yang bibitnya bisa didapatkan secara cuma-cuma. Biasanya para pemilik keramba mengambil bibit red devil dari danau. Jadi sekarang saya akan membuktikan bahwa ikan red devil di Danau Toba ini memang banyak sekali. Nah caranya itu adalah, ini adalah umpan yang sudah kami siapkan untuk kemudian ditaruh di bubuh. Nah bubuhnya itu di sebelah sana. Nih di bubuh, jadi nanti disangkutin di dalam itu ya Pak ya? Iya, Bu. Ya. Hilangnya ikan spesies lokal akibat invasi ikan asing seperti sapu-sapu di Ciliwung dan red devil di Danau Toba adalah ancaman nyata bagi ekosistem perairan Indonesia. Jika spesies lokal punah, yang hilang bukan hanya ikan, tetapi keseimbangan ekosistem dan warisan hidup masyarakat di sekitarnya.